langkah tuangki ketai bukan dikah ni pandang kemasukan ni tepatnya tanggal 9 Desember 2020. Sulo lalanki adekan puan tonton sabara lan mintu katuangki Hari ini foto bandangi karena di kalimangki atau PKPU kadang alumi 2020 tepatnya sani pada pasal puan 58 umpoga kameloan yang akan bergerak situru parentami beserta dengan koordinator pada keempat Ukuan memalihkan dika ketuaan lan bamba suruga mainan tontong salakonan tang sore kenikap meongli langan mati olo malapini ranungki mama semi buang penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, Kiola dikan unturu Batelente mi puan itu persoalan-persoalan yang menjadi landasan kita. Ada beberapa pembangunan yang membutuhkan biaya besar. Salah satu ikon kita sekarang ini dalam rangka untuk mendatangkan investor, untuk menanamkan investasi. Karena sebuah daerah itu nyaman untuk menanamkan modalnya para investor dan atau orang kaya yang ada di Jakarta. Bagaimana caranya? Dia harus dibuat nyaman. Salah satu kenyamanan yang sudah menunggu para investor adalah lapangan terbang buntu kunyit sudah bisa didarati oleh pesawat. Itu karya fenomenal yang dilakukan atau ditelurkan oleh pimpinan atau kandidat yang kita dukung yang namanya Niko Victor. Beberapa hari yang lalu, setelah yang kita sayangi, yang kita hormati dan kita banggakan, Niko Victor atau Pak Victor secara khusus diutus oleh Bupati untuk melakukan lobby dengan maskapai penerbangan, dan hasilnya Citylink sudah melakukan pendaratan di Buntu Kunyit. Dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi kenyamanan, itu sudah menjadi jaminan bagi kita untuk tiba di Makassar. Kenapa orang Mengkende yang punya martabat dan kehormatan yang sudah ditahu di mana-mana melakukan sikap seperti itu? Nah, oleh karena itu, hari ini kita berkumpul dan berhimpun sebagai orang Mengkende. Tidak ada kata lain, menang mutlak yang namanya Niko Victor di Mengkende. Kalau Niko Victor menang mutlak di Mengkende, tidak ada alasan bahwa yang menjadi pemenang pilkada pada tanggal 9 Desember adalah Niko Victor. Kalau dia kalah, maka saya tidak akan segan mengatakan dan tidak akan membiarkan saudaranya mati atau kalah di tengah perjuangan yang mereka lakukan. Secara khusus, perjuangan pilkada ini adalah perjuangan martabat dan kehormatan orang Mengkende. Nah, oleh karena itu, saya kira tidak ada kata lain setelah kita pulang dari tempat ini, kita akan bekerja maksimal dan menggaungkan serta menggetarkan di seluruh pelosok Mengkende ini bahwa ada saudara kita yang namanya Victor Ngatuan Batara harus dimenangkan. Ketika dia menang,
maka dia akan melewati satu anak tangga, dan anak tangga berikutnya tergantung dari kita semua. Betul? Betul? Ini mak yoyo apa? Potongan kita. Nah kuat tahu biasa di kuah den toko lima bulan pusat sola mak bumi Allah. Saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Pak Eban bagi kita di Menkendek ini sangat jelas, dan harapan kita barangkali sesuatu hal yang tidak akan mungkin, namun kami sangat mengharapkan betul. Kalau saya perhatikan hari ini yang hadir adalah semua tim. Kami inventarisir satu persatu. Saya lihat satu persatu, mulai dari Huluai sampai ke Palipuk dan Gasing, Marinding. Saya kira sudah cukup bagi kebutuhanku. Saya suluk Selanasang itulah bergerak yang lapangan. Secara khusus saya sampaikan hari ini Dembang isu laku kita Selanasang saya sampaikan laku dengan kita lomi tutup Menkendek. Lama lagi gak ditalo atau lo petalo ke? Petalo. Dan inilah saya ulang lagi, susin nomor aku teh. Ada beberapa teman kami yang hadir sampai saat ini. Koyami Yorasang khusus aku teh 2019 yang lalu waktu saya kira kan Menkendek hadir. Nanti era tu kami Menkendek tu kuri komisi sang sabu tu suara tu pendukung Niko Victor. Malah ada yang 2000 lebih. Partai pendukung saat ini yang mengusung Niko Victor. Selain ada beberapa partai lain yang sampai saat ini baru mau ikut pilkada 2024 Gelora, karena itu pecahan dari PKS. Ya ku tengah-tengah itu lo temo tak eban lala lagi taluk. Dan inilah hal yang perlu kita komitmen bersama hari ini. Laku teman-temanku saya suluk. Sekembalinya kita nanti dan sudah disampaikan bagaimana ada hal-hal khusus yang akan kami sampaikan kepada semua koordinator tim pada masing-masing lembang kelurahan. Jadi laku bahasa dote koordinator. Namun sebelum saya membaca, mohon maaf jika nama Yatu Sangan TKTP dan dibahasa, maka kami akan bersedia memperbaiki SK ini dan kami akan bagikan kembali kepada Bapak Ibu. Secara khusus hari ini terus itu rampa Miki sudah ada daftarnya juga semua saya lihat. Kami akan masukkan pada menjadi koordinator TPS. Tidak ada yang kami tidak akan masukkan orang-orang yang hadir pada hari ini. Sampai boleh sebotol ku para pulaku kita Selanasang teman-teman ku sasiulu. Kumua apa yang diharapkan hari ini ku tolepi yate Pak Victor. Satu may nembang tu kelaban kekurangan na miliki selama ini. Saya mewakili beliau, tolong dimaafkan karena nembangnya temi kelaban kekurangan yang dilakukan selama ini.
Selanjutnya saya juga sampaikan, sama saya ini, sebelum saya masuk di Golkar, jabatan yang tertinggi di DPR ada 3. Pimpinan, kebetulan Pak Ketua DPR hadir, dan 2 wakil pimpinan. Waktu itu saya sebagai wakil ketua 1, apa sebab bisa saya kemukakan? Dan pernah, mohon maaf, Pak Niko belum hadir di sini, tapi Pak Victor saya sudah katakan, nanti Bapak Ibu lihat di Pak Bupati dan Pak Victor lihat di 2024 tujuan kita. Saya tinggalkan wakil ketua waktu itu karena ada cita-cita kita yang terbukti saat ini. Kalau pimpinan di DPR, saya kira itu yang tertinggi. Kuparampil aku teman-teman kusasulu saudara yang tujuannya teh. Saya berani tinggalkan pimpinan karena proses hari ini. Nah, kusiap Pak Niko salah Pak Victor bilang no kabar kebukaan si Solana ditampena. Tapi saya katakan waktu itu nanti 2020 baru Bapak buktikan. Dan otomatis hari ini kami Golkar akan mendukung sepenuhnya. Apapun yang terjadi bagi kami, itulah resiko politik. Kami akan tanggung bersama dengan ketua kami Pak Welang Sapulagi yang hadir pada saat ini. Jadi Golkar akan mati-matian mendukung Niko Victor. Apakah kita siap? Saya kira itu yang pendekatan hari ini. Nurdin Pelega SPDI Rahman Kara dari relawan untuk mengambil masing-masing tempat di depan, dan kepada yang akan memberikan atau menyematkan tim sebagai pertanda untuk pengukuhan. Ya, jaga jarak, pakai masker. Ya. Pak Ketua sebenarnya pakai kursi roda tapi sudah mulai membaik. Menyematkan ada kemudian Ketua atau yang mewakili Perindo Bapak Yan Kalalembang, kemudian dari relawan oleh Bapak Theophilus Limongan, dari Gelora juga. Ya, yang ada di sini kebetulan hari ini kami atas nama tim Kabupaten, tim Perjuangan Rakyat Niko Victor akan melakukan pengukuhan dan penetapan saudara-saudara sebagai simbol dan tanda bahwa harapan pemenangan Niko Victor Kecamatan Mengkendek hari ini secara resmi telah didelegasikan oleh Niko Victor kepada kita yang hadir hari ini. Untuk itu kami mengundang dengan hormat seluruh tim yang ada di tenda ini kita berdiri. Karena yang ada dalam tenda ini kami sudah yakini adalah bagian dari tim Perjuangan Rakyat untuk Niko Victor. Mohon kita berdiri. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020, saya atas nama tim Perjuangan Rakyat Kabupaten Tanah Toraja, Saudara Esa, dengan ini mengukuhkan dan menetapkan saudara-saudara untuk mengkoordinasikan Batara Esa periode 2021-2024. Semoga Tuhan menolong kita sekalian. Dilanjutkan dengan pemasangan pin dan sekaligus. Silakan Ibu Epi cari sendiri orangnya. Lucu kalau tak ada si tandan.
Jadi semua yang bergabung Yate Pinte bukan sekadar dipasangkan, tapi pemasangan pin simbol bahwa kepercayaan Niko Victor sudah diserahkan. Awas, Pak. Lalu sebagai bagian dari kemenangan Niko Victor. Setuju? Setuju. Terima kasih. Mantap betul? Ya, dua Niko baru tiba. Ya. Niko Victor! Niko Victor! Niko Victor! Lanjutkan! Nipi! Nipi! Selamat datang Bapak Insinyur Bupati yang kita usung. Berikan tepuk tangan sebagai wujud kesukacitaan kita. Ya, satu orang lagi yang belum ada di depan namanya Yohanes Litang. Silakan tampil ke depan. Dapil 2. Buka masker supaya jangan suaranya. Dengan Yohanes Litang bersama dengan Kendek Rante untuk berada di panggung atau di podium ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Pasangan Niko Victor 7 kursi, pemenang pemilu legislatif 2019, dan 2 kursi Partai Golkar kepada Bapak Dr. Andus Kendek Rante dan Bapak Niko Mangera, sekaligus sebagai peraih suara terbesar dan atau terbanyak di Kabupaten Tanah. Pelurusan dan pembenaran yang mana di sana sini tidak terjadi yang namanya kelurusan itu dan terjadi kesalahan-kesalahan di sana sini. Sebagai politisi yang negarawan, dia akan tampil di depan untuk memberikan pandangan-pandangan sehingga pemerintahan yang akan berjalan ke depan yang mudah-mudahan akan dijalankan kembali oleh Niko Victor akan tampil memberikan pendapat dan pandangannya dalam rangka memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Saya kira itu yang bisa kita harapkan dari para politisi-politisi yang sementara ini berada di garda paling depan untuk memenangkan Niko Victor. Baik itu politisi sebagai wujud pernyataan untuk menghilangkan keraguan di antara kita. Pada kesempatan ini sedikit saja 2-3 patah kata akan disampaikan. Pertama-tama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Niko Mangera. Lipi jilid 2, lanjutkan. Kure Sumanga waktunya bahwa pembawa acara saudara pembentukan tim dan sekaligus kita melantik pada hari ini khususnya di Mengkendek. Memang banyak orang mengatakan bahwa Niko Mangera itu tidak jelas. Tetapi yang hadir di sini dari ujung di sana sampai ujung di sana boleh dilihat hampir setengah di sini berhubungan keluarga dengan saya. Apalagi bicara andai tolak, bicara keluarga, bicara maupun bicara pertemanan. Tetapi ya itulah politik. Semua ada saja isu-isu sampai pada akhirnya tanggal 19 nanti. Tanggal 9. Tidak, saya sengaja supaya jangan sampai Pak Ketua ngantuk. Saya melihat dia ngantuk, jadi terima kasih. Jadi pada dasarnya ini kita perlu memang bersatu, karena satu hal yang perlu kita sadari bahwa setiap orang yang masuk dalam kontestasi itu tentu mengandalkan dirinya masing-masing.
Jadi bahasa Torajannya jangan kita macapak. Kita memang masih di leading. Kita memang masih leading. Tetapi masih ada waktu untuk kita berbuat lebih baik. Dan masih ada juga waktu kalau kita lengah, kita juga akan terperosok. Jadi saya harap kepada saudara-saudaraku sekalian, termasuk saya, bahwa kita harus berjuang. Kita harus berpikir besok sudah penusukan. Jadi malam ini sampai selanjutnya kita betul-betul bekerja secara politik. Tetapi pesan-pesan kita semua bahwa jangan pernah membuat permusuhan. Karena politik itu indah kalau kita melihat semuanya itu dengan baik. Jadi mungkin itu saja sepatah dua patah kata saya. Mudah-mudahan tanggal 9 nanti kita semua boleh merayakan seperti sekarang ini satu kemenangan untuk Bapak Niko dan Bapak Victor untuk melanjutkan pemerintahnya 2 periode. Terima kasih. Sini sebagai fraksi dari Partai Nasdem, saya ditugaskan oleh partai, apapun resikonya, saya harus berdiri tegak lurus di partai untuk mendukung kandidat kita Bapak Insinyur Nikodemus Mange dan Bapak Victor Batuan Batara SH. Ya, 2024. Ya. Sabar dulu Pak Niko Mangera. Saya mengajak kepada kita sekalian, hari ini kita tidak berkampanye, tetapi hari ini kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk apa kita datang di sini kalau masih ada yang lain di dalam hati kita? Ya. Untuk apa kita datang kalau masih ada yang lain di hati kita? Saya sendiri, saya mau mengatakan bahwa kalaupun saya tidak di Nasdem atau di fraksi, saya hari ini yang akan mendukung pertama Niko. Kenapa demikian saudara-saudara? 5 tahun lalu saya yang paling depan bersama dengan Pak Niko. Kenapa saya mau tinggalkan lagi? Saya yang memulai, kenapa saya mau tinggalkan? Olehnya itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, mari kita berpolitik santun, jangan kita saling menuduh, begitupun dengan tim-tim dari seberang, jangan kita berselisih. Kalau mereka menuduh kita yang bukan-bukan, kita diam saja. Nasanga Pak Victor na kuya na tele-tele ki kapabangki. Tapi yan na kambeki, tak kata bisa lah kapabang to. Nasanga Pak Victor, nang ladilawan niya. Si Bobo ki akin na kambeki. Betul Pak Victor? Betul. Ya. Tapi hari ini saya katakan, mari kita, kalau kita kembali ke rumah kita masing-masing sebentar, kita berpolitik yang damai, yang santun, dan bermartabat. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan aksi yang ada mendukung Niko Victor pada Dapil 2, yaitu pendukung akan solid sampai pada tanggal 9. Di antara kita tentunya banyak hal-hal yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Manusia biasa yang punya keterbatasan dan berbagai macam kekurangan. Oleh karena itu, berikan pendampingan, masukan-masukan. Karena tentunya dari calon yang satu dengan calon Niko Victor yang kita usung masih lebih daripada 10%. Nilai dari 1% itu kurang lebih
1.700 sekian, kurang lebih 1.800 per 1%. Jadi kalau kurang lebih 10%, kira-kira berapa? Hitung sendiri pakai kalkulator. Kali banyak, masih banyak. Tetapi seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Niko Mangira tadi, bahwa jangan kita lengah. Hari-hari ini terlalu banyak pergerakan yang dilakukan orang dalam rangka untuk menjatuhkan pasangan kita. Ada hoax yang bertebaran di sana sini lewat media sosial. Begitu pula dengan perbincangan orang. Tetapi yang saya mau katakan, tetapi sekuat-kuatnya angin, sebesar-besarnya badai, yang namanya pohon Niko Victor akan bertahan sampai tanggal 9 sebagai pemenang Pilkada 2020 di Kabupaten Tanah Toraja. Survei membuktikan, dan kita semua adalah prajurit-prajurit yang akan membentengi suara-suara yang sementara ini berada di Niko Victor. Nanti ada lagu yang akan diulang-ulang oleh kandidat. Sebentar dimaknakan dan beliau sendiri Salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati, saya banggakan kakanda saya Bung Niko Biringkanai beserta Ibu. Saya hormati segenap anggota fraksi DPRD pengusung Niko Victor, yang sebagaimana kita ketahui bahwa ada 13 anggota fraksi di DPR yang mendukung Niko Victor. Ya, di mana ada 7 dari Golkar, 6 dari Nasdem, 1 dari Perindo. Sesungguhnya ada 14, tetapi yang aktif hanya 13, di mana 2 orang berkedudukan sebagai pimpinan DPR, yaitu ketua dan wakil ketua. Yang saya hormati segenap hamba Tuhan yang diurapi, secara khusus saudara saya Pasakarya Gojang yang boleh hadir di dalam memberikan penguatan doa hari ini. Ya, saya banyak mengikuti beliau ini di media sosial, kan saya termasuk salah satu pengagum beliau sesungguhnya ini. Beliau hamba Tuhan yang juga seorang akademisi. Yang saya hormati para penyelenggara Pilkada, Panwas, Bawaslu, KPU yang juga boleh hadir di tengah-tengah kita. Secara khusus yang saya banggakan, saya sayangi segenap orang tua saya, sahabat-sahabat terkasih, tim pemenangan Niko Victor sekecamatan Maengkendek. Hari ini sungguh luar biasa dukungan yang dinyatakan oleh seluruh tim pemenangan Niko Victor di Kecamatan Maengkendek hari ini. Tadinya saya ragu apakah dukungan bantuan yang akan diberikan oleh keluarga besar sekecamatan Maengkendek ini, tadinya saya ragu akan datang seperti ini. Iya. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah bahwa keraguan saya yang kemarin agak sedikit pesimis, hari ini boleh terjawab. Oleh karena itu izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus kepada segenap orang tua, kerabat, sahabat yang boleh hadir dan tergabung dalam tim pemenangan Niko Victor di Kecamatan Maengkendek ini. Apalagi kalau saya melihat, bahkan sering mengikuti media sosial, saya kenakan media sosial ini hanya milik salah satu kandidat, dan yang diposting semua adalah keburukan dan cacian serta hinaan kepada Niko Victor. Tetapi sekali lagi hari ini terjawab, dan saya tahu sekalipun yang hadir hari ini banyak juga yang bermain di medsos, tetapi yang saya salut karena tidak pernah membalas berita-berita hoax
fitnah, caci maki yang dialamatkan kepada Niko Victor. Oleh karena itu, mari kita pelihara kesejukan, ketentraman, kedamaian yang sudah ada di tengah-tengah kita selama ini. Kalau di seberang menyebar hoaks, fitnah, cacian, biarkan mereka, karena mungkin hanya itu yang bisa mereka lakukan. Ya, mari kita semua setelah kita kembali dari tempat ini, kede isola 2. Labi sarekan lampogau tesara kapuas site tanpa dukungan dari kita semua, rumpun keluarga, sahabat, kerabat, tim pemenangan Niko Victor yang ada di Kecamatan Mengkendek ini. Nah, hari ini sekali lagi kikua semangat tumintu pas sambayan ta, dukungan ta. Bahkan kita hari ini boleh meninggalkan segala kesibukan yang sesungguhnya kita harus laksanakan hari ini untuk hidup dan kehidupan kita, tapi kita luangkan untuk hadir bersama-sama dengan seluruh tim pemenangan yang ada di Kecamatan Mengkendek ini. Yang kedua, nantinya setelah kita kembali ke kelurahan Lembang masing-masing, inilah cikal bakal nantinya akan membentuk tim kemenangan sesungguhnya ada di setiap TPS. Oleh karena itu nantinya kepada semua tim pemenangan, segenap orang tua saya, sahabat karena kalau kita memenang, maka kita harus bertumpu pada setiap TPS yang ada. Dan saya pastikan, ya, kalau saya bandingkan dengan 2015 yang lalu, maka hari ini tentunya struktur pemenangan jauh lebih rapi dan jauh lebih banyak. Itu yang kita harus syukuri. Iya, terkadang sebagai pesimis dan kadang-kadang agak dongkol kalau saya kadang-kadang mengikuti alur-alur cerita yang sengaja dibuat narasinya, ya seakan-akan Niko Victor sudah tidak ada baiknya. Iya, tadi Pak Ponggebi, Pak Eban sudah sampaikan. Ya, kami tidak pernah mengumbar apa keberhasilan daripada Niko Victor karena kami menyerahkan kepada masyarakat. Biarkan masyarakat yang tahu apa yang sudah dilakukan Niko Victor kurang lebih 4 tahun 6 bulan ini. Ya, biarkan masyarakat yang tahu. Ya, karena masyarakat kita sekarang semakin hari bertambah pintar. Khususnya untuk masyarakat Mengkendek. Ya, kita tahu bandara sekarang sudah jatuh setelah kurang lebih 4 tahun, hampir 4 tahun mangkrak. Iya, kada ini boleh berjalan dengan baik, aman dan tentram. Tidak pernah kita mengungkit-ungkit masa lalu orang karena itu bukan pribadi Niko Victor. 4 tahun mangkrak. Kami berdua berjuang karena beliau sesungguhnya ini adalah arsitek sesungguhnya semua apa yang saya lakukan. Iya. Budak tona koyong bang marate panikom pemami porok na yang rujab. Padahal dia tidak tahu dari pagi sampai subuh mereka memikirkan apa lagi yang akan kita lakukan besok hari dan saya eksekutornya. Itu yang kita lakukan ketika bandar mangkrak 4 tahun. Saya hitung-hitung 37 kali saya bolak-balik Jakarta hanya untuk menemui orang-orang yang punya jaringan dan punya kompetensi sehingga bandara ini bisa lanjut. Itu semua pemikiran dari kakanda saya, Bung Niko Biringkanang. Tetapi yang semua isu-isu, saya akan nang tak bang Odika Melo Kisol 2. Ya, terima kasih karena teman-teman yang sering bermain di medsos tidak pernah membalas itu. Iya, dan kita saksikan hari ini Bandara Toraja sudah dilayari diterbangi 2 maskapai, Wings Air dan Citylink, anak perusahaan dari Garuda Indonesia Airways. Iya, jadi itu tema kila Male, kila Pamangkasa, atau tema tiap hari sekarang ada penerbangan dan harganya terjangkau. Bahkan dalam sejarah untuk melobi
penerbangan untuk bisa masuk Tanah Toraja ini yang paling spektakuler. Hanya hitung jam, 5 jam kami ketemu. Dan itu semua arahan dari kakanda saya, Bung Niko Biringkanai. Saya hanya 5 jam ketemu dan Citylink. Akhirnya masuk dua-dua di Tanah Toraja. Tiketnya pun terjangkau sekarang karena kita subsidi, termasuk disubsidi oleh pemerintah provinsi. Iya. Yang kemarin 680 sekarang tinggal 360. Ya. Dengan kita terbang hanya 50 menit, tidak perlu lagi kita naik bis. 7-8 jam baru tiba di Makassar. Tapi kami tidak pernah membanggakan diri bahkan menepuk dada bahwa itulah karya Niko Victor, karena sesungguhnya jadi pemimpin memang harus melayani dan pelayanannya harus dirasakan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Ya. Kutole pala ko Indo ambe suno solanang sang tanah budamang laku bukada. Tanpa dukungan daripada segenap Indo ambe suno solasang tim pemenangan mulai dari kabupaten, kecamatan, lurah, Lembang bahkan sampai TPS nantinya, maka sesungguhnya kami berdua bukanlah siapa-siapa dan kami boleh berdiri. Saya boleh berdiri di sini dengan gagahnya. Itu semua karena Indo ambe suno solanasang lantai sang mengkendekan. Mi tandai dikatain kakedeku. Aku teh anak to dibule apa nak? Iya, tetapi saya boleh seperti ini itu karena dukungan doa dari kita semua yang hadir hari ini. Nah, aku sangat-sangat tak suka siara kira-kira mila minasan lam pilih boleh ikan ike salama lama lah kesolah kakangku ya. Ya. Tak siara mila meka puang ke rampok rujak. Bahkan di mana-mana kamu bisa ketemu Niko Victor. Bisa kamu noko yo emper si pakada paniko. Bisa kamu noko yo lala si pakada paniko. Susi bang siaku. Iya. Tak apa lagi bengkum sudah tapiat tu petamami. Inang setiap saat kisitamu ki. Disapa kum. Iya. Tak adu karena mikoa. Lagi gua kaleki bupati kan soal wakil bupati kisitamu. Sama bang sia. Karena kami sadari kami ada karena Indo ambe suluk solanasa. Ya, yang betul oleh pasambayangan tetap pada sisi pasambayangan. Mudah-mudahan niat baik dari kita semua yang hadir hari ini, ya, akan terjawab di bilik tanggal 9 Desember yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada saudara saya Pak Pendeta Sakarya Gojang. Ya, kami percaya ini bukan karena kebetulan kita bertemu hari ini, tapi kita percaya dan yakini sebagai orang percaya bahwa ini karena rencana daripada Sang Pencipta kita. Dan manakala kembali ke rumah masing-masing, sampaikan salam hormat kami berdua, kakangku Paniko, laku mintu keluarga, sahabat kerabat. Ya, yang nama bobongi ayat tua dingkup yang mana yang masih pegang jet-jet sekarang. Lewai tampian aja karena bergosip pria di media sosial. Dakai sang manemi, dakai cewek mintu tak apa na ini kumua ini kota pilih teh, tapi pilih pole teh Niko Victor. Iya, ya tuh Indo ambeku. Siuro ko nenek nampo misalnya miku dapat sambayangan nih teh Niko Victor. Mudah-mudahan terpilih pole ke 9 Desember yang akan datang. Ya, dan tetap mari kita membantu aparat keamanan, membantu penyelenggara pilkada sehingga pilkada ini boleh berjalan dengan baik. Dan satu hal yang paling pokok, jangan lupa soal penerapan protokol COVID. Salama kamali si kamali solanasang, salama mamali lako kita mas solasang puang tontong urinding palaki. Shalom, wabillahi taufiq wali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niko Victor, Nipi, Yo, narangi mo talinga duanta. Tuh apa? Bahwa kita dilanda oleh hoax. Tidak ada media sosial yang tidak memperbincangkan soal incumbent. Karena maju di pilkada, incumbent akan menjadi risikonya diterpa yang namanya hoax. Siapa yang melakukan?
adalah orang-orang yang tidak puas karena pribadi, adalah orang-orang yang tidak tahu persoalan yang sesungguhnya. Kita sudah mendengarkan bahwa Pak Victor telah melakukan pergerakan-pergerakan yang berarti dalam rangka untuk menampilkan Tanah Toraja secara khusus Mengkendek, sehingga diperbincangkan di seluruh wilayah Nusantara ini bahwa ada bandara yang namanya Toraja Airport yang berubah dari Buntu Kunyi, berasal atau berkedudukan atau bertempat tinggal di Kecamatan Mengkendek. Apakah kita bangga? Dengarkan seperti apa yang namanya Pak Victor melakukan pergerakan pada tingkat pusat. Oleh karena apa? Membangun bandara bukan tidak membutuhkan uang yang sedikit, tapi membutuhkan dana yang besar. Kalau kita ambil yang namanya APBD, maka kita akan kekurangan dalam rangka mewujudkan program-program yang lain. Oleh karena itu, atas pemikiran-pemikiran dan arahan dari seorang pemikir yang namanya Insinyur Nicodemus Biringkanai, mengarahkan akan Victor Datuan Batara sebagai pelobi ulung, yakin nalamorong toma apoli teh naumpan Pak Niko nasemes Pak Victor tongeraka masa tahe talan dukungin Pak semes tu suluta mencalon totemo. Dia bisa berhubungan dengan pihak-pihak yang merupakan pemangku-pemangku kebijakan pada tingkat pusat. Nanti omo kupokadele tatandai nasang moto saya lako bandara bisa kita benahi karena tertinggal atau terbengkalai selama kurang lebih 4 tahun. Alhasil sekarang 2 maskapai penerbangan telah mendarati yang namanya yang namanya bandara Toraja Airport atau yang dulu dikatakan Buntu Kunyi. Selanjutnya kita akan mendengarkan wejangan, masukan, bekal yang akan disampaikan oleh calon bupati kita, Insinyur Nicodemus Biringkanai. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Allahku ya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan rahmat hidayah-Mu kepada kami semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, banggakan para yang diurapi, yang hadir bersama-sama kita dengan kita hari ini, Pendeta Pastor Ustaz Tomina, Kupembekna, Kupendokna, sang mane-maneku siasang bainiku. Yang saya hormati tim yang baru dikukuhkan, tim pemenangan perjuangan rakyat, seluruh kita yang hadir yang saya cintai dan banggakan. Saya tidak akan mengulangi lagi berbagai apa yang telah disampaikan oleh adinda saya Victor Datuan Batara. Tetapi saya akan mencoba untuk lebih keras daripada Victor Datuan Batara, karena pidatonya hari ini begitu sejuk dan tensinya turun. Oleh karena itu saya harus membalasnya dengan sebuah pidato yang keras terhadap kita, supaya ada keseimbangan antara wakil dan bupati. Salah satu contoh bahwa silaturahim itu tetap terbangun di antara Niko Victor dan satu-satunya kabupaten dari 270 kabupaten di seluruh Indonesia yang bisa menghadirkan
bupati dan wakil bupati yang tetap setia bersama-sama. Cari mikir yang lainnya, pasti si syarat, ya, karena tidak ada benang silaturahim di antara mereka. Yang kedua, saya sampaikan kepada kita bahwa ada kebanggaan tersendiri bagi saya bahwa sosok Victor Datuan Batara satu-satunya orang yang dipercaya oleh rakyat di Kabupaten Tanah Toraja yang lahir di Menkendek. Ini adalah merupakan kebanggaan bagi saya dan insya Allah menjadi kebanggaan kita semua. Karena tempatnya memang hanya 2 orang. Selain daripada itu, saudara-saudara, beberapa hal yang berkaitan dengan hoax atau berita miring dan lain sebagainya. Memang konsep berpikir kita bahwa satu-satunya cara untuk melawan Niko Victor tidak lain bikin suasana yang kisruh. Suasana yang kisruh yang bisa hadir untuk mematahkan semangat rakyat untuk memilih Niko Victor. Oleh karena itu, keraguan saya tidak pernah ragu kepada seluruh rakyat Kabupaten Tanah Toraja. Dengan perlawanan terhadap hoax, cukup kita ungkapkan terima kasih. Karena sebuah kritisme, sebuah kesalahan-kesalahan, itu kami terima semua dengan baik. Karena kami merasakan kami bukan manusia sempurna. Tetapi yang pasti bahwa semua kritisme itu kami hadirkan sebagai tantangan untuk mencarikan alternatif jalan keluarnya. Sebagai hal yang perlu saya sampaikan kepada kita, bahwa pendidikan sekarang ini semakin mundur. Terima kasih untuk kami lebih bertajam ke depan. Tetapi rakyat perlu tahu, kita semua perlu tahu, bahwa penilaian LPPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menghadirkan Kabupaten Tanah Toraja sebagai berikut. Pada tingkat SMP, kita sudah masuk posisi 3 besar Sulawesi Selatan. SMA SMK kita sudah pada posisi 5 besar Provinsi Sulawesi Selatan. SD kita sudah pada posisi 11 dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain daripada itu, kita sedang juga mendorong anak-anak Toraja untuk semakin cerdas. Maka pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Toraja, yang insya Allah wakil-wakil dari Menkendek, karena di sini banyak orang yang cerdas, menghadirkan 13 orang untuk bisa kuliah di luar negeri. Ya, dari Perindo, tidak bagus kusebut namanya, padahal tidak kuhafal namanya. Ya. Sedemikian juga bahwa kita sedang mendorong 1.444 anak-anak kita yang bisa masuk perguruan tinggi yang hebat di Indonesia atau yang disebut akreditasi plus. Baik itu Unhas, IPB Bogor, ITB, UGM, UI, Undip, dan ITS. Itu semua perguruan tinggi yang dihuni oleh anak Toraja sebanyak 144 orang.
Hal ini bisa dicapai berkat kerjasama dengan seluruh SMA SMK di Kabupaten Tanah Toraja, yang pada tahun ini yang paling gemilang adalah SMA 1 Makale atau SMA Negeri 1 Makale, sebanyak 179 siswa, hampir masuk semua. Bapak Ibu yang saya cintai dan banggakan, saya perlu juga sampaikan kepada kita bahwa ketika kami hadir pada periode ini, beras kita hanya bisa dimakan 3 bulan oleh seluruh masyarakat Tanah Toraja. Tetapi dengan kesungguhan petani, giatnya petani sekarang ini, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja berdasarkan dengan data BPS telah bisa kita makan 6 bulan. Makanya cari sekarang, siapa lagi yang risau tentang beras, siapa lagi yang kekurangan beras dan lain sebagainya. Tidak ada, karena dem temo tuma tangdanu totemo. Kearifan dan kesejukan itu membawa saudara-saudara saya balau sampai nekudena tidak mengganggu masyarakat, karena hati yang berbuat adalah hati yang polos. Yang betul nanti abang ganggu kita. Malah nak dulu tanpa kuat tabe sang maneku balau sampai nekudena. Na perlu hitungan dika todino teh untuk kita. Ya, itu dalam hati saya. Peristiwa yang lainnya Burake saya masuk 260 juta. Sekarang tanya Dewan, sudah miliaran masuk para wisata kita. Demikian juga Pango-Pango. Sedemikian itu pula Bandara Buntukunyi dikerjakan 1,5 tahun. Bisa didarati pesawat. Tidak lain dan tidak bukan karena kepercayaan pemerintah pusat. Kepercayaan. Sehingga Gubernur Bapak Presiden, saya berterima kasih atas nama rakyat. Karena dukungan dan sinergitas kita. Tidak mungkin datang itu pembangunan kalau tidak dipercaya ki orang. Selanjutnya saya sampaikan bahwa berbagai peristiwa yang kita hadirkan, tapi janganlah menjadi kebanggaan bagi saya Tuhanku, tetapi bagian daripada perenungan untuk bagaimana saudara-saudara kita bisa hadir bersama-sama. Niko Biringkanai telah hadir dalam kelompok 22 kabupaten kota di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota. Niko Biringkanai mewakili daratan, kabupaten daratan, untuk kami berkumpul 22 kabupaten kota di Istana Bogor. Makanya Bupati ini bodoh-bodoh. Tetapi Bupati kamu, mungkin karena pakaian adatnya, dia bisa masuk dalam kelompok 22 kabupaten kota. Karena saya bangga. Nah, karena itu sajiannya saya perlu sampaikan. Membagi penerimaan polisi dan tentara secara kawasan. Kawasan pesisir, kawasan kota, dan kawasan pegunungan. Maka hadirlah sejak kami masuk menghadirkan polisi sekarang sudah 57 orang dalam 2 kali penerimaan. Untuk Tamtama sekarang ini dari 68 yang kuota Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara itu 42 orang. 42 orang. Dengan menggunakan di kepolisian 153 juta bisa menghadirkan 27 polisi. Dengan menghadirkan 98 juta bisa menghadirkan Tamtama 42 orang.
Nah, yang kita pakai memfasilitasi itu adalah uang rakyat semua. Karena anak Toraja tidak mampu berkompetisi dengan ini. Tetapi anak Toraja kita harus bangun untuk berkompetisi dengan akalnya dan kesehatannya, saudara-saudara sekalian. Selain dari siapapun ke depan, karena tidak memiliki marwah pertemanan yang baik, maka hadirlah Pak Tahir, guru SMP 1 Makale, yang kebetulan komitenya adalah yang baju kuning di sana. Saya tidak tahu juga namanya siapa, ya. Komite SMP 1 Makale, siap. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Welen. 2 dari Indonesia, 1 diambil oleh Pak Tahir untuk menjadi kepala sekolah di negeri Belanda. Tidak mungkin, karena saya hebat berbahasa Belanda dengan gaya-gaya tangan, tapi ungkapan bahasanya tidak ada. Beberapa hal lain lagi yang perlu saya sampaikan, tetapi waktu juga yang tidak memungkinkan bagi kita karena kita mau kembali ke rumah kita masing-masing. Nah, oleh karena itu pada hari ini, apa yang telah disampaikan oleh protokol tadi, bahwa saya dalam perjalanan saya selama periode ini dan bahkan sampai sekarang ini, tentu berbagai hal yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Apakah dalam tawa dan keceriaan kami, dalam perilaku kami, dalam perbuatan-perbuatan yang kami lakukan tidak mengambil tempat di hati saudara-saudara sekalian. Maka perkenankan saya hari ini dari lubuk hati yang terdalam menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua. Tabe lako Indo ambeku, malaku maaf nak lako kamu solanasan. Belana an mitai maafkan nai, kita tidak akan tegar dalam berjuang. Oleh karena itu saya ulangi, maafkan saya. Semoga perjuangan kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan banggakan, hari ini tentunya kita berkumpul. Kepada saudara-saudara yang belum terhimpun di dalam tim pemenangan partai hari ini, jangan khawatir saudara-saudara, karena kita akan bersama dengan relawan Sang Maneta, relawan Kasih Kamaliran, relawan keluarga untuk menjadi garda terdepan. Akan dipimpin langsung oleh saudara Theophilus Limongan dan akan di-backup pada wilayah timur oleh adinda saya Victor Datuan Batara, dan di wilayah seluruh Kabupaten Tanah Toraja akan di-backup oleh Niko Biring Kanae. Jangan khawatir saudara-saudara. Partai pengusung dan pendukung akan menjadi lokomotif kita. Tetapi sebagai garda terdepan adalah keluarga dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya mohon kepada kita semua, mulai hari Selasa, jika diizinkan di keluarga ini, saya mulai dari, coba yang korwilnya sudah siap. Saya mulai dari wilayah selatan Mengkendek ini. Insya Allah juga saya diizinkan oleh saudara saya, Pak, siapa lagi namanya yang di sini? Anggota DPR, Pak Kendek Rante, ya.
Pak Kendeng Rantai diizinkan untuk saya membuka diri bersama dengan adinda saya Victor Datuan Batara untuk ketemu dengan akar rumput atau yang orang katakan rakyat biasa. Ya, karena kekuatan kita sesungguhnya adalah di harum himpunan akar rumput. Itulah perjuangan rakyat sesungguhnya. Rakyat Kabupaten Tanah Toraja sekarang ini harus berdaulat, harus mengenali hak dan kewajibannya. Jangan lagi ada saudara-saudara yang mau ditakut-takuti atau diajak pada kompromi yang tidak benar. Tetapi rakyat Tanah Toraja adalah rakyat yang sangat baik, dan kepadanya itulah saya memohon dengan sangat untuk seluruh rakyat. Kemampuan saya dan Pak Victor tidak ada, tetapi kepadamu wahai rakyat semuanya, bangkitlah untuk kita berjuang bersama-sama Niko Victor yang mengusung sekarang ini perjuangan rakyat. Kembalilah saudara-saudaraku sekalian, sampaikan salam kasih sayang kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, bahwa Niko Victor masih tegar dan untuk berjuang kepada rakyat di Kabupaten Tanah Toraja. Mari saudara-saudara, kita satukan perjuangan ini. Kita hadirkan tekad kita bahwa tanggal 9 Desember 2020 Niko Victor akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih kepadamu saudara-saudaraku. Tidak ada kekuatan sekali lagi bagi kami, hanya akan menghadirkan kamu sebagai pejuang dan garda terdepan untuk memenangkan Niko Victor. Thank you very much. Semoga rahmat Tuhan tetap menyertai kita. Hore, semangat. Ya, saya diajak protokol untuk bernyanyi. Jika rakyat berkampanye lagunya seperti ini, mau? Mau dengar? Siapa yang polos di antara manusia? Yang polos itu anak kecil. Ya, makanya nyanyinya anak kecil. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Artinya, mari kita jalan karena kita rakyat kecil. Kita tidak mampu mau bisa jalan satu kali rebut 20 orang. Cukup kita jalan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kalau ada saudara tak juga, ya, untuk orang lain atau calon lainnya, kenapa tidak kita kurangi 1? Jadi kalau ada 3 yang dia sudah ambil, kita berusaha untuk mengambil 1. Jangan rebut semua. Tapi bisa juga 1 diartikan 1 orang, 1 keluarga, 1 tondok, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Atau syarat dengan makna filosofi Pangamoto itu menartikan nih sebagai tim, baik pada tingkat Lembang maupun pada tingkat kelurahan serta pada tingkat. Disampaikan kepada kita bahwa satu-satunya calon bupati dan wakil bupati di Indonesia yang sampai sekarang mengulang menjadi kandidat dengan bergandengan tangan. Itu pertanda bahwa beliau berdua adalah solid adanya. Tapi karena mereka solid sampai mereka masih mau berpasangan pada kesempatan ini. Waktu saya masih DPR dulu, ya kurang lebih 2 periode, itu masa lalu, di posisi sebagai wakil kualitas pendidikan atau peringkat terbaik pendidikannya berada pada posisi 23
dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Saya tidak bohong. Saya tidak tahu, saya lupa siapa yang memerintah pada waktu itu karena saya sudah agak sedikit beruban. Lupa saya yang memerintah pada waktu itu. Posisi pendidikan kita pada waktu itu terendah. Dia berada pada urutan kedua dari terakhir, 23 dari 24. Kalau saya bohong perlu diklarifikasi karena saya berbicara di pelataran yang terbuka seperti ini yang didengarkan oleh banyak pihak termasuk wartawan. Dan sekarang tentu persoalan pendidikan kita sudah disampaikan akan keberhasilannya, tapi sering diterpa hoax, termasuk persoalan mutasi. Saya mau sampaikan peringkat pendidikan yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati, salah satunya adalah penyebaran yang namanya guru. Itu yang kita lakukan sehingga kita berada pada peringkat itu. Bahwa ada terjadi ketimpangan-ketimpangan di sana sini, itulah yang akan kita perbaiki. Termasuk bagaimana kalau ada yang terjadi hal-hal yang membuat suami istri menjadi tidak nyaman, itu kita akan kembalikan. Karena apa? Kita memanage atau menata orang banyak tidak mudah. Menata guru yang ribuan ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang membuat guru menjadi tidak nyaman ke depan, kita akan kembalikan kenyamanannya sehingga dia akan maksimal untuk melakukan pengajaran pada setiap tingkatan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kita sepatah kata atau bekal yang akan kita pakai atau yang akan kita melakukan pergerakan pada tingkat Lembang Kelurahan sampai pada tingkat tim Bapak Willem Sambolangi SE, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Kami dari tim pemenangan kabupaten ingin menyampaikan bahwa kebisa mangka ke komande dapat atau sulit semua yang ada di tenda. Akan masuk ke istirahat.